Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan kesempitan kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang diadaptasi dari sebuah novel karangan Kevin Kwan dengan judul sama, yaitu Crazy Rich Asian. Film yang dirilis pada tahun 2018 lalu ini akan menceritakan tentang seorang gadis bernama Rachel Chu yang berusaha mendapatkan restu dari orang tua pacarnya yang merupakan keluarga sultan terkenal di Singapura. Sebelumnya, saya menyarankan kepada kalian untuk menyaksikan filmnya secara langsung terlebih dahulu agar mendapatkan pengalaman menonton dengan jauh lebih baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film Crazy Rich Asian. Di awal film, diperlihatkan sebuah hotel mewah pada tahun 1995 di London. Tampak sebuah keluarga dalam keadaan basah kuyup memasuki hotel tersebut. Di sana, terdapat seorang wanita yang bernama Eleanor Young mendatangi resepsionis untuk meminta diantarkan ke kamar yang sudah direservasi olehnya. Tetapi, resepsionis mengatakan jika namanya tidak ada di reservasi hotel. Hingga sang manajer yang baru keluar juga mengatakan bahwa semua kamar hotel telah penuh. Bahkan, Eleanor tak diberi kesempatan untuk meminjam telepon dan mereka semua langsung diusir oleh pihak hotel. Hingga akhirnya, mereka terpaksa harus memakai telepon umum. Tak lama berselang, Eleanor beserta keluarganya masuk lagi ke dalam hotel dan disambut langsung oleh sang pemilik hotel tersebut. Secara tak diduga, Eleanor telah membeli hotel tersebut dan membuat seluruh staf itu terkejut, termasuk sang manajer sendiri. Setelahnya, kita akan diperlihatkan waktu yang berlatar pada tahun 2018. Tampak seorang wanita yang sedang bermain poker dan berhasil memenangkannya. Ternyata, ia merupakan seorang profesor fakultas ekonomi di Universitas New York yang bernama Rachel Chu. Setelah itu, Rachel pergi makan malam di sebuah kafe bersama kekasihnya yang bernama Nicholas Young atau yang biasa dipanggil Nick. Nick sendiri berniat mengajak Rachel pergi ke Singapura untuk mendatangi pernikahan sahabatnya yang bernama Colin dan Araminta. Sekaligus, ia ingin mengenalkan Rachel kepada keluarga besarnya. Sialnya, terdapat seorang wanita yang diam-diam memotret Nick bersama dengan Rachel dan menyebarkan foto mereka di grup sosialita para remaja. Alhasil, hubungan mereka berdua diketahui oleh para remaja sosialita hingga sibuk mencari identitas Rachel di berbagai sosial media. Sampai akhirnya, gosip mengenai hubungan Rachel dan Nick diketahui oleh ibu kandungnya yang ternyata adalah Eleanor Young. Namun, Eleanor sama sekali belum mengetahui sosok wanita yang menjadi pacar dari anaknya. Sebab Nick sering bergonta-ganti pasangan. Oleh karena itu, Eleanor langsung menghubungi Nick untuk bertanya mengenai Rachel yang akan dibawanya ke acara pernikahan Colin sekaligus menanti kepulangannya. Di sebuah toko, Rachel meminta saran dari ibunya untuk memilihkan pakaian yang terbaik. Sebab ia akan pergi menemui keluarga pacarnya di Singapura. Sang ibu memilihkannya dress berwarna merah yang menurutnya merupakan lambang dari kemakmuran. Di sana, Rachel sedikit membahas mengenai keluarga Nick yang sama sekali latar belakangnya tidak diketahui olehnya. Keesokan harinya, Rachel benar-benar tak menyangka jika dirinya bersama Nick akan berangkat menaiki penerbangan kelas bisnis. Nick yang terlihat tampak sangat santai membuat Rachel sedikit curiga. Ia mengira jika dirinya berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Tetapi Nick mencoba menyangkal pernyataan Rachel dengan beralasan jika keluarganya hanya sekedar berkecukupan saja. Selain itu, ia menegaskan jika semua aset ini hanya milik keluarga dan tak pernah mau menganggap semua itu adalah milik dirinya. Kemudian, Nick menceritakan tentang beberapa sepupunya kepada Rachel. Sepupunya yang bernama Alistair bekerja di industri perfilman dan berkencan dengan seorang aktris.
Eddie bekerja di bidang keuangan di Hong Kong dan sangat menyayangi keluarganya. Lalu Astrid merupakan sepupu yang paling dekat dengan dirinya, serta memiliki beberapa prestasi dalam hidupnya, seperti membentuk badan amal, menjadi ikon fashion, dan masih banyak lagi. Singkat cerita, mereka berdua yang baru tiba di bandara Singapura disambut oleh kedua sahabatnya yaitu Colin dan Araminta. Kemudian, mereka semua pergi untuk menjelajahi berbagai kuliner dan membahas mengenai pernikahan dari kedua temannya itu. Di sisi lain, Astrid yang baru pulang belanja meminta asisten rumah tangganya untuk menyembunyikan semua barang belanjaan dari suaminya yang bernama Michael. Namun sayangnya, Michael dapat mengetahui perbuatan Astrid itu dan mengatakan jika dirinya dapat membeli apapun yang ia inginkan. Lantas, Astrid langsung memberikan sebuah jam tangan kepada Michael sebagai hadiah dari peluncuran startup perusahaannya. Keesokan harinya, Rachel mengunjungi rumah teman kuliahnya dulu yang bernama Picklin. Di sana, Rachel bertemu dengan ibu Picklin yang bernama Nina dan ayahnya yang bernama Goh. Pada saat makan bersama, Mr. Goh mencoba merayu Rachel dan ingin menjodohkannya dengan kakak Picklin. Tetapi Rachel mengatakan jika dirinya sudah memiliki pacar dan kedatangannya ke Singapura adalah untuk menghadiri pernikahan dari sahabat pacarnya. Ketika Rachel menyebutkan nama pacarnya adalah Nick Young, semua orang yang mendengarnya langsung merasa terkejut. Mereka memberitahu bahwa keluarga Young merupakan keluarga yang sangat kaya raya. Sebab keluarga itu merupakan pengembang terbesar di seluruh Singapura dan di beberapa negara lainnya. Rachel mengatakan jika dirinya akan menghadiri sebuah pesta yang akan diadakan di rumah nenek Nick. Di sana, Picklin yang melihat pakaian Rachel tampak tak elegan, mengajak dirinya ke dalam kamar untuk merubah penampilan. Pada malam harinya, Picklin mengantar Rachel menuju ke rumah nenek Nick dengan bantuan dari Google Map. Namun sayangnya, GPS mobil Picklin tiba-tiba tak dapat membaca alamat hingga mereka mengira jika telah tersesat. Tak lama berselang, tiba-tiba muncul seorang penjaga gerbang yang menunjukkan jalan kepada mereka. Secara tak diduga, ternyata alamat yang ditunjuk GPS mobil Picklin tidak salah hingga mereka berdua begitu terkesan melihat rumah nenek Nick yang sangat luar biasa mewah. Di sana, Nick langsung menyambut kedatangan Rachel dan mengajak Picklin untuk bergabung ke dalam pesta. Sebelum menikmati pesta, Nick mengajak Rachel untuk berkenalan dengan ibunya yang sedang sibuk mengecek makanan di dapur. Di awal pertemuan, Eleanor tampak tidak menyukai sikap Rachel yang telah berani memeluk dirinya. Di sini, Rachel bercerita bahwa sewaktu kecil ayahnya telah meninggal dunia, sementara sang ibu tidak berkuliah. Mendengar hal itu, Eleanor langsung memuji Rachel sebagai seorang wanita mandiri, serta sedikit mengkritiknya secara halus. Setelah itu, Rachel juga berkenalan dengan Astrid, Michael, Eddie, dan juga keluarga Nick yang lainnya. Di waktu yang bersamaan, Astrid tanpa sengaja membaca pesan masuk di ponsel milik Michael, hingga membuat dirinya begitu terkejut. Sebab pesan itu berasal dari selingkuhan suaminya. Di sisi lain, Nick memperkenalkan Rachel kepada Ahma, yaitu sebutan untuk nenek dalam bahasa Cina. Ahma menyambut Rachel dengan sangat baik, bahkan sampai memintanya untuk datang kembali. Tak hanya itu, ia juga berniat untuk mengajarkan Rachel cara membuat pangsit kesukaan Nick. Keesokan harinya, Nick bersama Rachel datang ke acara pesta yang diadakan oleh Colin dan Amarinta. Di sana, Araminta mengajak Rachel pergi ke acara pesta yang diadakan pada resort milik ibunya, sekaligus berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Amanda, yang tak lain merupakan seorang penasihat umum di perusahaan Young. Sementara itu, Colin mengajak Nick ke acara pesta yang sudah diatur oleh teman masa kecilnya yang bernama Bernard. Tanpa diduga, pesta tersebut berada di atas sebuah kapal yang berada di tengah laut lepas. Tetapi sayang, Nick dan Colin merasa tidak betah berada di pesta tersebut. Ditambah lagi, Eddie menghina keluarga Rachel dan mengejek jika dadanya rata.
Alhasil, mereka pun pergi meninggalkan pesta dan bersantai di sebuah pulau terpencil. Di sana, Nick berkata kepada Colin bahwa dirinya ingin melamar Rachel secepatnya, hingga membuat Colin ikut merasa bahagia. Di sisi lain, acara pesta Araminta yang berada di Pulau Samsara diawali dengan berbelanja pakaian sepuasnya dan juga spa bersama. Di sana, Amanda memuji Rachel yang berani datang menemui keluarga Nick, sekaligus mengatakan bahwa keberadaannya telah menyebabkan Nick menunda kepulangannya. Ternyata, Amanda memiliki niat jahat untuk memisahkan hubungan Rachel dan juga Nick. Mendengar hal itu, membuat perasaan Rachel menjadi tak nyaman dan langsung pergi meninggalkan tempat spa tersebut. Di saat hendak pergi, Rachel tidak sengaja bertabrakan dengan Astrid, yang membuat mereka berdua memutuskan untuk pergi ke kamar bersama. Sesampainya di kamar, Rachel terkejut melihat dinding kamarnya yang telah dicoret-coret dengan kata-kata hinaan dan terdapat ikan yang penuh darah di kasurnya. Namun, Rachel yang tak ingin membuat keributan lebih memilih untuk mengubur ikan itu di tepi pantai. Di sana, mereka berdua berbagi cerita bersama dan Astrid menceritakan tentang suaminya yang ternyata telah berselingkuh. Pagi harinya, Rachel memberitahukan semua kejadian yang menimpanya kepada Nick, mulai dari cerita Amanda sampai ikan mati dan kata-kata hinaan di dinding kamarnya. Mendengar hal itu, Nick merasa bersalah dan meminta maaf kepada Rachel, sebab ia tidak pernah menceritakan tentang latar belakang keluarganya serta menggoda Rachel agar mau memaafkannya. Di kediaman keluarga Yang, tampak terlihat semua orang yang sedang membuat pangsit yang merupakan tradisi wajib di keluarga itu. Di sini, Rachel memuji cincin pernikahan Eleanor dan bertanya bagaimana dirinya bertemu dengan suaminya dulu. Nick menceritakan bahwa dulunya mereka bertemu di Cambridge University ketika keduanya berkuliah di Fakultas Hukum. Tetapi, ketika menuju pernikahan, ibunya tidak melanjutkan kuliah sebab ia lebih mementingkan untuk mengurus keluarga. Kemudian, Eleanor kembali menyindir Rachel yang menurutnya lebih mengikuti budaya barat dibandingkan budaya Cina yang lebih mementingkan keluarga. Ketika Rachel hendak pergi ke toilet, Eleanor tiba-tiba datang menghampiri dirinya dan menceritakan tentang cincin yang dibuatkan ayahnya Nick untuk dirinya. Secara tak diduga, Eleanor ternyata dahulu merupakan seorang gadis yang hidup dari keluarga sederhana, sama seperti Rachel saat ini. Kehidupannya sangatlah jauh berbeda dengan ayahnya Nick, sehingga Ahmad sangat tidak tertarik kepada dirinya dan menentang hubungan mereka berdua. Akan tetapi, Eleanor tetap berjuang untuk mendapatkan perhatian Ahmad hingga berhasil membuatnya tertarik. Di sana, Eleanor untuk kesekian kalinya merendahkan Rachel kembali dengan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah pantas untuk Nick. Mendengar hal itu, Rachel hanya bisa terdiam dengan perasaannya yang telah hancur, hingga ia pun tak dapat untuk menahan air matanya. Setelahnya, Rachel pergi menemui Picklin untuk meminta saran dari sahabatnya itu. Picklin mengatakan untuk melawan Eleanor dengan kepintaran yang dimilikinya. Kemudian, Picklin yang dibantu oleh seorang desainer yang bernama Oliver langsung bergegas merias Rachel secantik mungkin agar dapat tampil menawan di pesta pernikahan Colin dan Araminta. You know what I mean? Incoming. I'm blinded by the light. This is why though. Who do you want? Yes. You probably just want to hear it from a guy. Sementara itu, Astrid dan Michael terlibat sedikit perseteruan ketika dalam perjalanan menuju acara pernikahan. Astrid melarang Michael pergi keluar kota pada hari ulang tahun anaknya dan meminta orang lain saja yang mengurus pekerjaannya. Di waktu yang bersamaan, Astrid membongkar rahasia Michael yang telah berselingkuh di belakangnya dan membuat pertengkaran mereka semakin panjang. Hingga akhirnya, Michael pun memilih untuk mengalah dan memutuskan untuk keluar dari mobil. Di sisi lain, Rachel yang baru tiba di acara pernikahan dapat membuat semua orang begitu terkesima dengan penampilan barunya. Namun, tetap saja, Eleanor tampak tidak tertarik dengan penampilan Rachel, bahkan sampai tak ingin duduk bersama dengan dirinya.
Tak tinggal diam, Rachel pun menunjukkan kepintarannya di depan Eleanor dengan duduk dan mengobrol bersama Putri Intan yang notabene-nya adalah seorang wanita yang sangat terkenal dan sulit didekati. Tak lama berselang, acara pernikahan dimulai dengan iringan lagu dan suasana yang begitu indah. Di sana, terlihat Araminta berjalan menyelusuri genangan air dan menghampiri Colin yang menunggunya dengan mata berkaca-kaca. Setelah itu, acara pernikahan dilanjutkan dengan pesta kembang api dan juga dansa bersama. Di tengah pesta, Ahmad tiba-tiba memanggil Nick dan Rachel untuk membicarakan sesuatu hal. Secara mengejutkan, ternyata Eleanor berniat untuk menunjukkan bukti-bukti mengenai keluarga Rachel yang didapatnya dari seorang detektif lokal. Tak disangka, ternyata Rachel berasal dari hasil perselingkuhan ibunya dengan laki-laki lain dan meninggalkan suaminya untuk melarikan diri ke Amerika. Lantas, Eleanor pun langsung meminta Rachel untuk mengakhiri hubungannya dengan Nick, sebab dirinya tidak pantas dengan keluarga mereka. Tentu saja, hal ini membuat perasaan Rachel menjadi begitu hancur dan langsung berlari pergi meninggalkan pesta tersebut. Di sisi lain, Nick pun mencoba untuk mengejar Rachel meskipun dihadang beberapa orang di tempat itu. Kemudian, Rachel yang merasa begitu sedih memutuskan untuk menginap di rumah Picklin dan menolak bertemu dengan Nick. Bahkan, ia juga menolak untuk makan dan membersihkan diri. Sampai akhirnya, sang ibu datang untuk mengembalikan mood Rachel dan menceritakan kisah yang sebenarnya. Ternyata, ibunya memiliki suami yang sangat kasar dan sering menyakiti dirinya. Hal itulah yang membuat sang ibu untuk memutuskan berselingkuh dengan teman sekolahnya yang selalu ada untuk menghibur dirinya ketika sedih. Dikarenakan sang ibu yang takut ketahuan hamil bukan hasil dari hubungan dengan suaminya, maka dirinya memutuskan untuk kabur ke Amerika dan membesarkan Rachel seorang diri. Kemudian, ibunya memberitahu bahwa kehadirannya di Singapura adalah atas permintaan dari Nick yang menelpon dirinya untuk datang ke sini. Lantas, sang ibu pun menyarankan Rachel untuk menemui Nick sebelum mereka pulang ke Amerika. Keesokan harinya, Rachel dan Nick bertemu kembali untuk membahas mengenai permasalahan tempo hari. Nick meminta maaf atas perlakuan keluarganya kepada Rachel, sekaligus menyatakan keinginannya untuk melamar dirinya. Tak hanya itu, Nick bahkan bersedia meninggalkan keluarganya dan memilih untuk tinggal bersama Rachel di Amerika. Setelah itu, Rachel meminta Eleanor untuk datang menemui dirinya di sebuah tempat bermain mahjong untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Di sana, Rachel menantang Eleanor bermain mahjong bersama dua wanita lainnya. Rachel mengatakan bahwa ibunya yang mengajari bermain mahjong, sebab permainan ini dapat mengajarinya tentang keterampilan hidup. Rachel juga memberitahu bahwa dirinya baru saja menolak lamaran dari Nick, sebab ia tidak mau menjadi penghancur hubungan keluarga mereka. Rachel menegaskan jika suatu hari nanti Nick menikah dengan seorang wanita yang pantas untuk Eleanor, maka itu semua berkat bantuan dari dirinya. Kemudian, Rachel sengaja mengalah dalam permainan mahjong tersebut dan bergegas pergi bersama ibunya meninggalkan Eleanor. Di sisi lain, Astrid yang sudah lelah dengan suaminya akhirnya memutuskan untuk menceraikan Michael dan pergi meninggalkannya. Sementara itu, Eleanor tampak menyesal atas perbuatannya dan meminta Nick untuk mengejar Rachel. Di sisi lain, Rachel dan ibunya akan bersiap-siap berpamitan dengan Picklin untuk segera pulang ke Amerika. Di penghujung film, ketika Rachel dan ibunya hendak menaiki pesawat dan ingin pulang ke Amerika, Nick tiba-tiba datang untuk menghentikan mereka. Secara tak diduga, Nick memanfaatkan kesempatan itu untuk melamar Rachel dengan sebuah cincin pemberian dari Eleanor. Hal itu menandakan bahwa Eleanor sudah memberi restu kepada Nick dan juga Rachel. Lalu, film pun ditutup dengan pesta pernikahan mereka berdua dan juga Rachel yang melihat senyum kecil dari Eleanor. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya.
Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.